Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Pada kesempatan ini yang akan Pak Zaki bahas adalah sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yang ketiga, yakni sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau kusuf syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Kemudian waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah dimulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Kemudian tata cara melaksanakan sholat kusuf. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rokaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali rukuk. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali rukuk, dan 4 kali sujud. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari secara rinci sebagaimana berikut. Yang pertama, berniat untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bacaan niatnya adalah usolli sunnatal khusufi rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. Yang kedua, rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Langkah yang keempat, iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lainnya. Kemudian langkah yang keenam, kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Lalu iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian nomor 8, sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan sholat pada umumnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa, kemudian sujud yang kedua agak dipanjangkan. Lalu nomor 11, bangkit menuju rakaat yang kedua. Kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Kemudian nomor 12, pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir nomor 13, setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah
salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah meskipun merupakan sumber energi yang utama. Matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah nomor 4 adalah sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya saja. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal kusufi rok'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan. Padahal air itu merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kurangnya sumber air dan curah hujan dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya, dan menghemat penggunaan air. Pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana, serta disunnahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat. Dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Selanjutnya pada bagian yang terakhir, yakni tata cara pelaksanaan sholat istisqa atau memohon hujan. Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan as-sholatu jami'ah. Mari sholat berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Kemudian nomor 3, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Mungkin untuk materi minggu ini cukup sampai di sini saja.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan, yakni kita akan membahas sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau dilakukan secara sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.